Senjata terhebat satu-satunya umat manusia dalam menguasai hidupnya adalah kebahagiaan. Mudah diidentifikasi, meski dalam kenyataannya gampang-gampang susah untuk merasakan dan mencapainya, demikian penemuan seorang psikolog bernama Paul Ekman pada tahun 1970-an dalam teori emosi dasar manusia. Jenis emosi dasar: kebahagiaan, kesedihan, takut, menjijikan, amarah, terkejut. Meski fakta ini tampak menakutkan dan mungkin depressing, tapi sebenarnya secara psikologis sederhana dan bisa kita lakukan sehari-hari dengan mudah dan gratis. Kita cuma perlu menemukan kebahagiaan. Pencarian manusia atas kebahagiaan itu, secara garis besar bisa termanifestasi dan mudah diaplikasikan oleh salah satunya dari karya kartunis dan spiritualis Australia bernama Michael Lewning. Dan inilah 7 jenis kebahagiaan. Yang pertama, perasaan senang atau bergembira datang dari kepolosan sikap diri atas penghargaan momen yang kita miliki. Aktivitas sederhana seperti bermeditasi, melakukan yoga favoritmu, berolahraga, bermain di taman, mendengarkan musik favoritmu, dan sebagainya. Kedua, excitement. Ini adalah sebuah perasaan harapan senang atas penantian hal positif yang akan terjadi ke depannya. Misalnya, harapan senang mau masuk kantor baru setelah pengumuman diterima pekerjaan, rencana kopi darat dengan gebetan yang dikenal dari media sosial, rencana liburan minggu atau bulan depan, rencana mau beli baju atau mainan baru setelah gajian pada akhir bulan, sampai hal sesimpel hobi atau keterampilan sesuatu yang kamu latih keras setiap hari dan membayangkannya akan bisa menguasainya dan menunjukkannya atau berbagi kepada orang lain, dan seterusnya. Ketiga, gratitude, yang artinya rasa syukur. Rasa syukur adalah manifestasi kebahagiaan yang kamu harus sengaja fokus juga, dan jadikan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, mental gelas setengah penuh, menuliskan hal-hal yang kamu syukuri, menghargai dan memberitahu orang lain bahwa mereka berarti dan membahagiakan dirimu, berdoa dan sembahyang mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan sebagainya. Keempat, pride. Rasa bangga bisa dengan mudah menjadi sikap negatif dalam tanda kurung, berpuas diri, jika kamu berfokus kepada dirimu saja. Kuncinya di sini adalah kesadaran bahwa kamu berusaha menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, tapi tidak mudah berpuas diri. Istilah motivasinya, never settle, dan mengarahkannya pada kebaikan dunia atau kemaslahatan bersama. Kamu bisa bangga atas pekerjaanmu, rumah tangga keluargamu, pasanganmu, tapi pertanyaan terpentingnya, apa pengaruhnya pada kehidupan sesama? Take pride jika kamu berjuang untuk kebaikan bersama, seperti berbagi kebahagiaan, sedekah, tapi tidak usah dipamerkan berlebih juga. Tokoh-tokoh terhebat dunia yang hidupnya positif tidak perlu mengklaim mereka orang hebat, semua orang lain tahu kok mereka hebat. Ini akan membuatmu jauh dari depresi dan relatif bersemangat setiap harinya. Kelima, optimis. Seorang yang optimis dilahirkan dari kombinasi rasa syukur dan bangga, menurut studi psikologi seperti kognitif behavioral terapi dan rasional emotif behavior therapy. Optimisme berarti menghargai kemampuan dirimu, sumber daya yang ada, dan kemungkinan sukses meski sekecil apapun di mata orang lain. Optimisme juga berarti mitigasi atas faktor-faktor yang berujung gagal. Contoh nyata dari ini adalah kisah hidup Thomas Alva Edison dengan ujarannya yang terkenal, "Saya sudah berhasil menemukan satu kesuksesan dengan menciptakan bohlam lampu dari 1000 kali kegagalan." Itulah hakikat hidup dan perjuangan mengejar kesuksesan. Keoptimisan tidak mudah pudar karena mentalitas ini terbentuk oleh waktu dan proses ini melekat sebagai bagian karakter dirimu. Keenam, contentment atau kepuasan. Ada kalanya kita membandingkan diri dan pencapaian kita dengan hidup orang lain, lalu merasa sedih atau rendah diri. Rasa puas diri yang positif ini dekat asosiasinya dengan rasa bersyukur, tapi ini sebenarnya adalah sebuah karakter, bukan perasaan yang datang sewaktu-waktu. Kita semua tidak dilahirkan sama, dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang-orang yang contentment, tahu dan sadar atas hal ini. Mereka mengambil bagian uniknya, meski kecil di mata dunia, tapi ikut berkontribusi membangun dunia. Ketujuh, love. Kata pepatah Tiongkok kuno, sedari dulu cinta penderitaannya tiada akhir, tapi cinta bisa datang dari mana saja, tidak melulu pasangan romantis yang mungkin penuh lika-liku dan kekecewaan.
Kamu bisa menemukan cinta dari hal sesederhana, hewan peliharaan dan alam sekitar sekalipun, bahkan dari keluarga dan teman-teman terdekatmu, siapapun mereka. Kuncinya adalah menghabiskan quality time bersama mereka dan pemeliharaan hubungan sosialmu. Pemeliharaan hubungan cintamu ini bukanlah sesuatu yang klise dan mengawang-awang. Kamu bisa mewujudkannya dalam karya, entah itu pekerjaanmu, puisi, tulisan inspiratif dan bermanfaat di buku, lukisan. Kamu bisa sukses dan dibayar mahal atas itu juga. Sesuatu yang dilakukan dengan penuh cinta yang tulus, dalam sejarah manusia, selalu berakhir baik dan tercatat dalam sejarah yang hidup selamanya, diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kamu tahu rahasia terbesar dari semua fakta baik psikologis ini, kamu sendiri yang bisa mengontrolnya dan melatihnya sehari-hari, tanpa memerlukan alat-alat canggih dan mahal. Semua ini gratis dan tak terbatas jumlah dan kemungkinannya. Karena kamu adalah pelukisnya, dan dunia adalah kanvasmu. Kalau kamu meragukan ini, mungkin kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Kamu sendirilah yang menentukan.